Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0489754457 dari UPBJ Malang. Kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, kali ini tugas yang diberikan yaitu membuat sebuah algoritma yang berbentuk flowchart dengan kasus sebagai berikut. Jadi, ada perusahaan memiliki 3 golongan karyawan dengan golongan A, B, dan C dengan gaji pokok yang berbeda. Kemudian, setelah gaji pokok yang berbeda, ada tambahan berupa gaji lembur jika karyawan mendapatkan lembur yang terdiri dari 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Hasil dari total gaji merupakan penjumlahan dari gaji pokok berdasarkan golongan dan tambahan gaji lembur. Berikut ini algoritma yang akan saya buat kali ini dengan flowchart dari software Draw.io yang merupakan software open source. Jadi yang pertama kali kita buat yaitu simbol dari start atau lingkaran. Jadi setengah elif ini merupakan lingkaran, kita tuliskan saja teksnya, copy sebagai start. Jadi ini start atau awal mulai dari program. Kita agak besarkan saja. Oke. Jadi ini merupakan adalah simbol dari start. Kemudian setelah kita mulai programnya, lanjut dengan masukkan nilai data golongan karyawan. Jadi ini merupakan data yang akan kita masukkan berupa golongan karyawan yang berisi A atau A, B, dan C, golongan karyawan. Dari hasil input golongan karyawan maka akan nanti dibuat selection atau berdasarkan dengan gaji pokok yang ada. Misalnya kita buat dulu ya, golongan karyawan. Misalnya yang pertama sebagai A. Oke, kita besarkan A. Kemudian jika A maka ya, kita isi ya. Ini kenapa ini? Nah, ini merupakan selection atau pemilihan dari golongan karyawan. Misalnya A, kalau tidak maka dia B. Kita kopikan saja, ini golongan karyawan B dan C. Oke. C. Sama. Nah, ini misalnya karena selection ada ya dan tidak, kita buat di sini tidak. Kemudian di bawahnya ya, kita buat ya. Ya. Nah, jika golongannya adalah A, maka gajinya adalah 5 juta. Di sini 5 juta. Sedangkan B 6,5 juta. Dan C 9,5 juta. Nah, satu lagi, jika
dalam golongan karyawan ini tidak ada A, B, dan C, maka dia akan looping ke input tadi. Tidak. Jadi untuk pengecekan, masukkan data dari golongan karyawan. Data golongan karyawan. Maka ini akan dicek kembali sesuai dengan looping atau perulangan. Golongan karyawan. Oke. Ini merupakan algoritma dari golongan karyawan. Jika data golongan karyawan ini adalah A, maka gaji pokok 5 juta. Kalau tidak, maka akan ke B. Ini 6,5 juta. 6,5 juta. Jika tidak, maka masuk golongan C. Dan ketika C, maka 9,5 juta. Jika tidak merupakan ketiganya, maka akan kembali ke dalam input data. Oke, selanjutnya data golongan karyawan ini akan di-save. Ini simpan. Gaji pokok. Simpan gaji pokok. Setelah disimpan data gaji pokok tersebut, maka ada tambahan masukan data berupa jumlah lembur. Jumlah lembur. Jam. Jadi ini nanti akan dimasukkan data jumlah lembur per jam. Dari jumlah lembur yang sudah dimasukkan, maka akan ada selection, pemilihan berdasarkan jumlah lembur karyawan. Misalnya ketika 0 jam, maka persentase tambahan sebesar 0%. Kemudian jika 1 jam, maka tambahannya sebesar 30%. Jika 2 jam, maka tambahannya 34%. Kemudian 3 jam, tambahannya sebesar 36% dari gaji pokok. Kemudian 4 jam sebesar 36. 30, 32 ini sini 32, ini 34%, kemudian ini 36%, 36%, kemudian terakhir lebih dari 5 jam, maka tambahan gaji lemburnya sebesar 38. Nah, hasil dari ini kemudian akan diproses sebagai gaji lembur. Oh ya, ini tambahan karena selection maka harus ada ya dan tidak. Kita copy saja. Kita paste di sini. Oke, ini ya dan tidak. Ini juga perulangan. Selection ya dan tidak. Ini juga ya dan tidak. Ya dan tidak. Kemudian ini juga ya dan tidak. Ya dan tidak. Karena ini datanya lebih dari 5 jam ke atas, maka hanya ada pilihan ya. Mengapa tidak? Karena tidaknya sudah diwakili oleh kelima selection sebelumnya. Jadi tidak ada perulangan. Kemudian ini 30%, oke. Kemudian ini akan ditotal sebagai gaji lembur dari persentase yang didapatkan. Setelah gaji lembur dapatkan, maka diproses selanjutnya yaitu total gaji, merupakan
hasil dari gaji pokok dan gaji lembur. Oke. Kemudian setelah hasilnya akan output. Hasilnya keluar output berupa total gaji. Setelah output berhasil sebesar total gaji, maka algoritmanya selesai atau finish. Oke. Itu saja pembuatan algoritma dengan Draw.io flowchart yang kita buat. Ini kita tambahkan aja. Oke, kemudian nanti kita save hasil dari flowchart yang kita buat ke dalam bentuk save as, misalnya total gaji, algoritma total gaji. Total gaji, kita tuliskan dulu. Total gaji. Sudah kita save, kemudian bisa kita ekspor dalam bentuk PDF. Nanti kita lampirkan pada saat pengumpulan tugas. Oke, itu saja. Cukup sekian video dari tugas pertama algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.